What's up? Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Happy weekend, jumpa lagi di episode ke-86 kali ini. How it's going? I hope all of you doing well today. Yes, kemarin kita sudah membahas preview match serta peta kekuatan dari Liverpool maupun Chelsea. So, buat teman-teman yang ketinggalan video kemarin, dapat klik link di atasnya. Di episode ke-86 kali ini, kita akan membahas update news seputar Chelsea Football Club. Tapi sebelum kita ke sana, teman-teman dapat membantu channel ini untuk dapat lebih berkembang lagi melalui klik tombol like. Dan jika teman-teman baru pertama kali datang ke konten CBC ini, welcome. Dan please klik tombol subscribe supaya channel ini dapat lebih nyaman lagi untuk ditonton dan teman-teman juga dapat menikmatinya. Oke, let's begin. 4 episode lalu, kita sudah membahas potensi penampilan terakhir dari Reece James pasca cedera, ya. Dan kali ini, kita mendengar kabar dari sang manajer yaitu Enzo Maresca terkait Reece James. Dikutip dari Fabrizio Romano, Enzo Maresca berkata saat momen seperti ini akan bisa menjadi solusi. Satu permainan dalam seminggu. Di masa depan, saya tidak tahu. Jika kita mau membangun solusi fisiknya, itu akan berjalan perlahan-lahan. Sebagaimana langkah untuk menggunakannya sekali saja di dalam seminggu. Yes, man. 2 musim kita selalu mendengar kabar buruk di mana Reece James lagi dan lagi harus berjibaku ya untuk dia melawan cedera yang terus menghantuinya. Maka kita sebagai fans itu ketar-ketir, jujur. Kalau saat ini jika dia sudah fit dan dia kembali cedera ya. Bahkan Lavia pun beberapa kali CBC itu memberikan prediksi line up dia tidak diturunkan ya. Mengingat di 2 minggu lalu dia itu baru saja sembuh cedera 1 minggu sebelumnya. So, kita rasa itu saat menurunkan dia seperti terlalu beresiko ya. Makanya pemain-pemain yang injury prone ya atau rawan cedera ini yang sudah kita alami semusim kemarin itu perlu treatment khusus dan dari manajemen Chelsea dan medical team itu harus put extra attention terkait fitness dan juga bagaimana para pemain ini setelah menjalani pertandingan yang dia lakukan. Jadi harus selalu dilakukan assessment setiap minggunya pasca pertandingan supaya dapat meminimalisir kejadian-kejadian yang terjadi di musim lalu ya. Hampir 17 pemain ya itu cedera semua. Dan kali ini kita berhasil membuat rumah sakit dari Chelsea Football Club itu berpenghuni 0 dari tim utama ya. Kalau bersama tim development ada satu yaitu hanya Omari Kellyman yang masih cedera hamstring. So there's for the first team no injured player at this time ya. Ini merupakan suatu hal yang sangat baik sekali setelah 2 musim kita itu selalu ada aja pemain yang itu cedera bergantian ya. Dan kali ini it's clear book from injured player. Oke, it's a good news.
So we'll see guys, apa yang bisa dilakukan oleh para pemain dari Chelsea yang sama sekali tidak ada cedera di musim ini. Kita berharap sepanjang musim ini tidak akan ada pemain yang cedera lagi ya. Jadi kita bisa push to the limit para pemain Chelsea di dalam mereka mempersiapkan dari pertandingan-pertandingan khususnya di Liga Inggris untuk merebut Liga Juara ataupun merebut posisi 4 besar. Oke, next ada shocking news dari Barcelona. Di mana ternyata kemarin kita sudah membahas Reece James yang diincar oleh Barcelona. Kali ini kita membahas mereka, yaitu Barcelona ini juga mengincar pemain Chelsea lainnya. Dikutip dari Sport, Barcelona sedang mengincar dua pemain Chelsea yang tidak menjadi favorit, yaitu Romeo Lavia dan Carne Chukwuemeka untuk Januari. Bukannya Lavia ini kenapa disebut tidak penting ya? Siapa bilang ya? Karena menurut CBC dia ini satu-satunya pemain di Chelsea yang berposisi sebagai defensive midfielder. Jadi tidak mungkin tidak menjadi favorit dari pilihan dari Enzo Maresca atau dari manajemen Chelsea karena tentu saja dia tidak turun karena dia itu cedera sehingga dia itu tidak diturunkan. Oke, kita berharap semoga tidak kejadian ya. Karena menurut CBC Lavia ini sebagai pemain dan pilar yang penting untuk Chelsea di mana dia ini berfungsi sebagai pemfilter sebelum masuk ke lini pertahanan di defense di bagian back dari Chelsea ya. Dan selama ini kita yang kehilangan pos pemain di situ. Karena Caicedo itu lebih bermain agak sedikit ke depan ya. Apalagi Enzo Fernandez menempati posisi nomor 8. That's why kita butuh Lavia untuk menjadi defensive midfielder dan saya rasa itu tidak akan tergantikan hingga saat ini ya. So bukan karena CBC tidak percaya selama ini tidak diturunkan di line up, tapi karena CBC berusaha dia itu kembali fit dan tidak cedera lagi supaya nanti pada saat dia ini turun yang dimana kondisinya itu jangan cuma 100%, 110% atau bahkan 200.000% dia siap baru dia bisa turun. Nanti dengan begitu CBC akan langsung setiap minggunya akan menurunkan Lavia di prediksi line up ya. For sure, no hesitation. Oke guys. Dan karena Chukwuemeka, ya, maybe it's time to go. Bukan karena CBC itu tidak suka ya kepada Carne Chukwuemeka ini. Tapi karena role-nya dia itu sudah banyak pemain di posisi tersebut yang CBC jabarkan kemarin. Ada Palmer, ada Felix, ada Hernandez Hall, Kasede pun bisa main di situ ya. Jadi agak sulit untuk dia menembus ya dengan padatnya pemain nomor 10. Bahkan Nkunku pun bisa bermain di nomor 10 ya. So it's impossible untuk Karnichuk mereka dapat masuk. So probably Karnichuk mereka yang akan pergi, sedangkan Reece James dan juga Romeo Lavia itu tidak pindah ke Barcelona ya. Oke, next kita mendapat kabar here we go. Ya, ini bukan prank ya. Benar-benar here we go dari Academy Player. Official, penyerang Akademi Kobe Barbor telah menandatangani profesional kontrak dengan Chelsea. Barbor telah menyetujui kontrak profesional dengan Chelsea setelah berumur 17 tahun pada awal bulan ini. Dia adalah pemain penting untuk tim yang dimana memenangkan nasional
Under 16 Premier League title dan juga Under 17 Premier League Cup di tahun 2003-2024 dan juga telah membuat debut untuk Under 18 sebagai pemain sekolahan. Barber telah di klub sejak Under 8 dan telah menjadi pemain full-time dengan Chelsea Under 18 melalui beasiswa di musim ini. Wow. Congratulations, Barber. Kita berharap dia dapat terus menjadi bintang dan menjadi pemain in the future for Chelsea Football Club ya. Oke, next. Masih dari akademi, yaitu ada shocking news yang dikutip dari The Athletic. Ketegangan di tingkat akademi antara Chelsea Liverpool telah menyebabkan Scouting tidak diberi akses ke pertandingan akademi setelah kepergian Rio Ngumoha ke Liverpool. Ya. Next, CBC punya link beritanya ya. Menurut The Athletic, Chelsea telah menolak akses ke pertandingan akademi mereka untuk para pencari bakat dari Liverpool dan Manchester United. Ketegangan antar klub di level akademi semakin meningkat setelah The Blues kehilangan salah satu pemain muda paling berbakatnya ke Liverpool, yaitu Rio Ngumoha, 16 tahun, sudah menarik perhatian karena penampilannya di level U18 dan U19 di Liverpool. Manchester United pun berupaya untuk merekrut remaja tersebut. Transfer tersebut tidak melanggar aturan dan lolos dari proses peninjauan 5 langkah Liga Premier. Namun, prosesnya masih sulit dan Chelsea diyakini akan membalasnya sekarang. Meskipun sumber mereka bersikeras bahwa situasi di sekitar pencari bakat bersifat timbal balik. Perwakilan ketiga klub mengadakan pembicaraan pekan lalu untuk mencoba mencari solusi, namun tidak ada kesepakatan yang tercapai. Wow, nampaknya menjelang laga versus Liverpool, sudah ada tensi panas terlebih dahulu yang sedang berlangsung di level scouting dan akademi ya guys. Well, semoga Chelsea ini dapat membalas Liverpool melalui kemenangan di Liga hari Minggu besok. Jadi memang kalau belum 17 tahun ya guys, itu belum bisa diberikan kontrak secara pemain profesional. Seperti yang kita bahas tadi di kasusnya Kobe Barbor yang baru saja menandatangani kontrak pada umur 17 tahun. Makanya untuk transfer pemain akademi itu diatur di dalam sistem semacam kesepakatan bersama antar klub ya. Dan kepergian dari Rio Ngumoha sepertinya ini membuat Chelsea sakit hati kepada Liverpool dan juga Manchester United yang berusaha mendapatkannya pada saat itu. Makanya scouting dari mereka berdua ini di-ban untuk menyaksikan pertandingan dari Academy Player Chelsea. Oke, next kita bahas lanjutan video 2 episode lalu terkait Thomas Tuchel, yang dimana dia akan menangani dari timnas Inggris. Dikutip dari Matlow, update news, Chelsea akan mengizinkan Hilario untuk bergabung timnas Inggris dalam full-time basis, tetapi bukan sebagai part-time. Klub mempunyai hubungan yang baik dengan FA, tetapi hingga saat ini masih belum ada pendekatan resmi dari FA kepada Chelsea. Next, dikutip dari Guardian, James Melbourne, kepala performance analysis dari Chelsea, akan diizinkan untuk bergabung dengan FA dalam status permanen. Tuchel mau mengambil pelatih kiper Hilario, tapi Hilario sendiri telah memberitahu Chelsea bahwa dia saat ini mempunyai 2 pemikiran di atas kepergiannya. Yes, nampaknya Enzo Maresca dan manajemen Chelsea ini tidak keberatan sama sekali bila nanti mereka itu ditinggal oleh Hilario dan juga Melbourne.
So, nampaknya mereka ini sudah menyiapkan pengganti dari Hilario maupun Melbourne ini bila nanti mereka berdua itu confirm ke timnas Inggris. Oke, we'll see guys. Oke, that's all di episode ke-86 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa setel alarm, reminder teman-teman untuk besok hari Minggu, di mana kita akan menyaksikan big match antara Liverpool melawan Chelsea pada pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu jam setengah 11. Oke guys, thank you so much for watching. Take care, happy weekend, and keep the blue flag flying high. Come on, you Blues.